Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Nusalli wa nusallimu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a ahla sunnatihi wa jama'ata min yawmina hadha ila yawmil iqamah, amma ba'd. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ibadata wal istifadata wal hasa'ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wa du'a ilal huda wa dilalata alal khairi ibtigha'a mardatihi wa zawabihi wa qurbihi urama hasil ilmu angin kogana perkara ini kajerasana penggunakan sanyana kululuh semangat sabar jeung abdi akhlakna kudu tekun diajarna jeung kudu cukup bekelna guru nu bener ahlina waktuna ge kudu lillah santri teh calon ulama teruskan tugas ambiya mengkunjungan guruna aya kesempatan anak kudu hasil sadayana. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah nafa'ana wa nafa'ana bi'ulumihi ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa zurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in wa jami'i syuyukhina wa masyayikh syuyukhina khususan al-ardi wa majishati wa wajih kutubi kiai Abdul Haknu wa ikhulus wa bikuntu wa salasubun wa wajih ma'mul wa ja'al sallim wa suragi wa syargi wa sarsigi wa sarsi wa ja'al sabi'al mingkat wa ja'al وخصوصا العرض الشيخنا كيجي معزز رب باز الشهر الصالحين بنياتي كيجي وجد الطوسي وجميع شيوخنا ومشايخ شيوخنا خصوصا المحاضرة سيد الشيخ ابن عطاء الله السكندري سيد الشعب الأبس المرسي سيد الشعب الحسن الشاذلي وخصوصا سيد الشيخ أحمد صاحب الوفاء العالم وخصوصا سيد الشيخ عبد الله مبارك بن محمد وخصوصا الشيخ محي الدين عبد القادر الجيلاني مددنا بمددهم وأعز علينا من بركاتهم. اللهم افتح لنا بفتوح العارفين اللهم افتح لنا بفتوح العارفين اللهم افتح لنا بفتوح العارفين اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء وسقم برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا أنزلنا موسى وبارك أنت رب اشرح لي صدري ويسر لي أموري من لساني يفقهوا قولي لله لهم الفاتحة. Sampurasun ayuhas salim
Hadratul mukarramin wal muhtaramin, para kiai, para ulama, para ajengan, mobil khusus sahibul fadilah wassamahah, kesana Kiai Dayat, guru urang sadayana urang maafkeun mugi-mugi manten nabi sehat ke bismillahirrahmanirrahim, panjangkeun yuswana diberkahkeun rizkina sadaya hajat mantena dikabul ku Allah subhanahu wa ta'ala. Kasadayana para kiai, para ulama anu hapunten tetiasa diwingci jinan mina dibabarihi jingarana kalayan tegerangan rasa hormana ori kasadayana ibu khidmah nu aya di pesantren Miftahul Falah, sahabat-sahabat di Iqomah DPC Tangerang Raya, Bapak Haji Muhammad Syafi'i beserta seluruh jajaran, dan juga sahabat-sahabat kami dari Nahdlatul Ulama, jajaran Syuriah maupun Tanfidiyah, sahabat-sahabat kami dari LDTKN Tangerang Raya, GMPS, Ibu Bella, beserta seluruh hadirin wal hadirat, ikhwan wal akhwat, sadiqin sadiqat yang hadir pada malam hari ini di Pamodokan ataupun yang hadir secara streaming dimanapun berada yang saya hormati, insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita masih diberikan nikmat yang begitu besar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nikmat iman, Islam dan ihsan yang beresensi pada tergeraknya hati kita untuk datang menghadiri ke tempat pengajian ini. Ini adalah halawatul iman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, satu karamah bagi kita, satu kemuliaan, sehingga tidak semua ikhwan akhwat bisa hadir, tidak semua muslim muslimat bisa hadir. Allah memilih kita untuk dapat duduk di sini. Ini adalah kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kasih sayang ini terus menggelora dalam diri kita sampai ajal menjemput kita, sampai para guru-guru mulia menjemput kita, sampai kita bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mohon keridhaan dari hadirin hadirat untuk membacakan satu Fatihah yang dikhususkan untuk kesembuhan umi kami di Perusahaan Azainiyah yang sudah hampir 1 bulan ini beliau menjalani terapi untuk saluran ginjal. Bulan kemarin dioperasi pemasangan selang dari ginjal menuju kantung kemih, dan bulan depan mudah-mudahan bulan depan lagi 3 bulan itu bisa diangkat lagi, dioperasi lagi sehingga saluran ginjalnya bisa berjalan normal. Semoga Allah memudahkan, karena itulah pusaka kami, kekuatan kami dan bisa berangkat ke sini karena beliau sehat. Kalau beliau sakit kami tidak bisa pergi kemana-mana. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah wa li sihhati ummina ajai nuriyani binti yang saya wa masyaallah Ramadan insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Al-Haqqu utawi Allah kang hak, iku laisa ora ono ya Allah, iku bimahjubin tetep kalawan kang den alingi, wa innamal mahjubu angin pastine utawi kang den alingi, iku anta siro
anin nadri saking ningali ilaihi kekamaring Allah. Karena lau hajaba lamun tak ngalini hu ing Allah apa syai'un sewiji-wiji la sataro maka yakin bakal nutupi hu ing Allah apa barang hajaba kang ngalini ieu mah ing Allah. Walau kana lamun ono lahu ikut tetep kadue Allah apa satirun kang nutupi lakana mangkayati ono liwujudihi kadue wujude Allah itu iku hasiron kang ringkas. Wa kullu hasirin utawi saban-saban kang ngaringkes li syai'in kadue sewiji-wiji fahuwa mangka utawi hasil lahu kadue ieu iku qahirun kang maksa wa huwa halim utawi Allah iku al-qahiru zat kang maksa fauqa ibadihi ing dalam sadukure piro-piro hamba Allah. Ukhruj akan siro min awsafi basyariyatika saking piro-piro sifat kamanusaan siro basyariyat an kulli wasfin ado saking saban-saban sifat munakidin kang mudar li'ubudiyatika kadue pangkat ibadah sini litakuna darapun yenta ono iya awso iku lilida ilhaqi kadue panggero Allah kang hak iku mujiban kang ngajawab wa min hadratihi lan saking hadrahe Allah iku qariban kang pak. Allahu wa rasuluhu a'lamu bihaqiqatil. Di hikmah-hikmah yang ada di bawah abdi ayeuna keur diajar ngomongna jadi kalau hayang tong jujurawakan teh tapi eta hese paham. Di hikmah-hikmah di bawah kita sudah diajarkan tentang tembus pandang. Kaifa yutasawwaru abdun ayah jubahu syai'an di sana di hikmah-hikmah itu sehingga kita diajarkan bahwa kemanapun masa kita memandang maka apapun yang kita lihat secara zahir secara batin wajib kita tembus pandangkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pitulugannya ngomong gimana tapi kemarin sarang-sarare memang api dituluh. Maka di sini ada penguatan kembali tentang hikmah tersebut. Ada penguatan kembali. Kenapa kok mesti ada penguatan-penguatan? Karena kadang kita saat sudah melakukan pembahasan apalagi kalau kita lihat pembahasan sebelumnya tentang waridah, tentang ijabah. Ini mulai diluruskan lagi pemahaman
Jangan sampai umpan atau jebakan Batman itu menjebak kita sehingga yang kita kejar adalah ijabah, sehingga yang kita kejar adalah kemuliaan. Maka selalu diulang, karena target dari orang belajar tasawuf adalah timbulnya akhlak dari dirinya dan juga timbul adab dari tubuh. Ini sedikit berbelok. Kadang-kadang kita selalu menganggap antara akhlak dan adab itu sama, padahal targetnya sama, cuma jalannya yang berbeda. Kalau dalam ilmu mantik mungkin madkhalnya beda, mabdanya sama. Madkhalnya beda, makhrajnya sama. Kalau akhlak itu timbul dari dalam. Yang kalau masih ingat perjalanan ruh kita dari dalam keluar menjadi cahaya, itu akhlak. Tina bersih hati nu aya di jero sehingga mancarkeun cahaya ka pangeranan dina didina, itu akhlak. Kalau adab itu kebiasaan, maka bagaimana orang itu dibiasakan, itulah adab. Maka di pondok-pondok pesantren itu dipaksa santri untuk beradab, sehingga targetnya santri itu berakhlak. Abdi ada mengilustrasi nu kamari sareng budak santri di Kobong sapertos ngaliwat nu babarikeun santri mah pan ngaliwat nyieun spaghetti mah mau bisa apa ngaliwat namun ngaji teu nyatu teu dahar modal nyatu teu ngaji susah. Kunaon liwat bisa asak sabab luarna didulung ku seuneu di jerona ditutup luhur. Sabab lamun luarna diduluk luhurna teu ditutup gigi jadina. Apa gigi teh urang dia? Aneh. Gigi semacam apa itu bahasa Indonesia? Sudah agak matang tapi belum enak untuk dimakan. Akhirnya ujungnya jadi gagal bujur gitu. Gigi. Naon sangut teh gigi itu ditutupan. Kumaha lamun ditutupan ngan teu make seuneu beukah. Warasa. Jadi kudu aya sinkron, aya balance antara diduluk di luar jeung diputerkeun uapna atawa ditutup di luar. Jadi asa. Begitupun orang dalam belajar tasawuf, dia harus mencari lingkungan untuk melatih adabnya, dan dia juga harus mencari bimbingan untuk menimbulkan akhlaknya. Maka setiap bangsa ada peradaban, belum tentu ada akhlaknya, tapi setiap akhlak sudah pasti beradab. Maka Rasul lebih spesifik menyampaikan akhlak. Ilmu tentang akhlak adalah ilmu tasawuf. Baik. Selanjutnya diulang-ulang itu supaya kita lebih merasakan tentang perjalanan.
Pertanyaannya adalah siapakah Tuhan kita? Namanya Zatul wajibul wujud, zat yang wajib wujudnya, al-muttasib bi jami'il kamalat, munazzahun an kulli naqsin wa masiwa. Apakah Allah itu ada? Ada. Terlihat atau tidak? Tidak. Terasa atau tidak? Terasa. Kenapa Allah tidak terlihat? Oh, ayat itu orang bisa orang poet kan dia. Oh, ya harus di tahun 2016. Ayo kita jawab. Ari Allah aya eueuh. Ya. Katingali teu. Kunaon Allah teu katingali. Betul. Aya leungeunana eueuh. Ayo urang tingali leungeun urang. Gampal pandangan urang tingali, udah ditingali leungit ka leungeunna. Saya garisan teu. Ya. Sabaraha hiji garisna? Aya nu 5 teu. Nu 5 monyet teu. Aya garisan aya? Ya. Coba tampolkeun kana panon urang. Leungeunna tampolkeun. Leungeun urang aya? Ya. Aya. Katingali teu garisna? Kunaon teu katingali? Deukeut deui. Deukeut deui jadi henteu. Allah itu ada atau tidak? Ada. Terlihat atau tidak? Tidak. Kenapa tidak terlihat? Terlalu dekat. Faiza salaka ibadi anni fa inni qaribun, masuk pada wazan fa'ilun bimana fa'ilun, masuk pada amsilah mubalaghah bimana kasroh. Kalau engkau bertanya, kalau hamba-hambaku bertanya kepadamu wahai baginda Rasul tentang aku, jawablah fa inni qarib, aku itu sangat dekat. Di ayat lain Allah mengatakan inni aqrabu ilaihi min hablil warid. Wahai malaikat, sampaikan kepada semua manusia bahwa aku lebih dekat kepada mereka daripada ulat lehernya sendiri. Dekat bisa. Bandingku dekat dekat tinggali. Nah, eta kitab buku rapat gede tekan tempo. Komo sekolah mah, ceramah amin. Apa yang jauh-jauh, gini-gini. Terus kudu pakai kacamata plus deh nih. Jadi di jauh-jauh terus mulai kejauhan dunia itu saudara. Apakah kita harus menjauh untuk melihat Allah? Tidak. Karena kemanapun kita berlari, tidak akan kita bisa berlari. Menjauhi Allah itu tidak bisa. Tapi bermaksiat kepada Allah membuat kita menjadi tidak mampu merasakan adanya. Bukan tidak melihat Allah. Allah ada bagi ahli ibadah, Allah juga ada bagi ahli maksiat. Tetapi yang ahli ibadah mampu merasakan adanya Allah, dan ahli maksiat tidak mampu merasakan adanya Allah. Layaknya dua orang sejolai ngopai, ngarokai, ngarotai, sejolai. Aduh, bahaya. Gigirin dia ya, ngeceng-ngeceng baik. Dua orang sejol, jauh saling mendoakan, dekat saling mencurahkan, jauh saling merindukan, dekat saling mencurahkan rasa cinta.
Tapi kalau dengan orang yang tidak dicintai, jauh nggak ada pengaruh, dekat nggak ada rasa. Karena yang mahal itu bukan jauh dan dekatnya, yang mahal itu rasanya. Karena rasa gak pernah adalah segalanya. Yang penting rasanya. Jadi mengenali Allah saat di bumi ini tidak mengenali zatnya, tapi yang kita kenali adalah asma, sifat dan af'al, dan kita bisa merasakan adanya Allah. Oh, kalau Allah nggak kelihatan berarti Allah tidak ada. Oh, berarti kalau pacarmu tidak kelihatan berarti tidak ada. Pantas saja 7 langkah dari rumah jadi bujangan lagi. Nah, kadang-kadang kita merasa bahwa ada penghalang antara kita dengan Allah. Kadang-kadang kita merasa bahwa Allah itu di atas sana tertutupi dengan kemuliaannya, sehingga kita yang hina ini tidak mampu mendekatkan kepadanya. Kadang-kadang kita berpikir dengan mengangkat tangan ke atas, mendengarkan ke atas, sehingga Allah itu jauh di sana. Kadang-kadang kita merasa bahwa kita ini sedang tidak diperhatikan oleh Allah. Kadang-kadang kita merasa bahwa kita ini tidak disayangi oleh Allah. Perasaan itu setelah orang belajar hikam, buanglah jauh-jauh. Tidak, Allah tidak begitu. Al-Haqqu, Allah itu laisa bimahjubin, tidak tertutup. Loh, tapi kenapa kok nggak kelihatan? Wa innamal mahjub, sesungguhnya yang ditutupi itu anta, engkau sendiri. Anin nadri ilaihi, dari melihat kepadanya. Allahnya tidak tertutup, yang tertutup adalah kitanya. Ditutupi kita dengan kebasyariahan kita, ditutupi kita dengan jasad kita yang ada batasnya. Melihat ada batasnya, mendengar ada batasnya, menggenggam ada batasnya, menghirup ada batasnya, mencicipi ada batasnya, melakukan perjalanan pun ada batas. Jadi yang berbatas itu kita, bukan Allah. Karena Allah tanpa batasan. Karena lau hajabahu syai', seandainya Allah itu tertutup. Coba kita bayangkan, mobil kita belum punya garasi. Supaya tidak kena hujan, tidak kena debu, kita pakai apa? Pakai penutupnya, covernya, terpal. Dijumpai kota, covernya, penutupnya, Pak. Kebayang kan mobil itu tuh? Mobilnya mobil apa? Nggak tahu. Kenapa? Ditutupin. Jadi mobil itu tidak terlihat karena tertutup. Seandainya Allah itu tertutupi oleh segala sesuatu, la satarahu mahajabahu, maka penutupnya akan menutupinya. Seperti mobil, kenapa disebut tidak terlihat? Karena ditutupi oleh covernya. Walau kana lahu satir,
Seandainya Allah itu ada penutupnya, lakana liwujudihi hasiran, maka Allah itu dibatasi. Hanya ruang lingkupnya pada batas penutupnya. Wa kullu hasirin li syai'in, setiap segala sesuatu yang ditutupi atau dibatasi, fahuwa lahu qahir, maka batasannya itu, penutupnya itu memaksa supaya dia tidak bisa bergerak kemana-mana. Kenapa cover mobil itu dipaskan? Kenapa baju kita dipaskan? Supaya lepas di badannya. Seandainya baju kita tanpa batas, ya Rama Aipama saja yang segede gitu badannya, bajunya ada batasannya. Seandainya nggak ada batasan, maka dia tidak pakai baju namanya. Maka setiap penutup itu akan memaksa yang ditutupinya untuk sebesar itu saja. Wa huwal qahiru fawqa ibadi, sedangkan Allah lah yang memaksa segala sesuatu di hamba. Tidak ada yang mampu membatasi Allah, sedang Allah lah yang membuat batasnya. Tidak ada yang mampu menghalangi Allah, karena Allah lah yang membuat penghalangnya. Contoh, kalau kita dengan pacar, janjian yuk jenengan di pasar malam, Magelang. Kita ngomong kudikisasi di pasar malam. Kalau sekarang janjian yuk di mall, tiba-tiba lagi duduk kita di tukang cincau, dari belakang ada yang menutup mata kita, ditutup mata kita. Maka kita katakan, yang jangan gitu atuh, nggak kelihatan. Kita tahu bahwa yang menutup mata kita itu pacar kita. Jadi siapapun yang Allah tutupi, maka penutupnya itu pun adalah Allah. Pacar kita nutupi mata kita, maka kita tahu itu tangan pacar kita. Gak mungkin dia nyuruh satpam untuk nutupi mata kita. Nah, pacar gua ya, ikan asin ya. Ini gua ikan asin, usapku. Baik. Jadi tidak ada penghalang antara kita dengan siapa, dan antara Allah dengan kita. Tidak ada yang bisa menghalangi Allah. Sejauh mata memandang, tidak ada yang bisa menghalangi Allah. Allah itu tidak berbatas, karena segala batasan Allah yang membuat. Allah itu tidak berhujung, karena hujung Allah yang membuat. Sehingga kalaupun mata kita, kalaupun ada batasan, itu karena mata kita yang ada batasan, bukan karena Allah. Jika mana nampak yang tuh jika kebon, bukan berarti yang dilihatnya masih kurang, cuma batasan mata kita cuma sampai situ. Mata kita yang ada batas. Maka kalau ingin melihat Allah, tidak mampu mata ini memandang Allah secara langsung, karena mata ini ada batas. Kalau ingin mendengar Allah, seperti orang-orang Bani Ayyilah yang ingin langsung berbicara dengan Allah, dibawalah oleh Nabi Musa alaihissalam ke Bukit Sinai. Menisi galetiknya ta Bukit Sinai ini gerajukan Mesir ke daerah Tam'a, naik ke Gunung Sinai genep jam ke normal. Kos abdi kieu gelarna PhD, bukan filosofi doktor, perut halang depan, bisa 10 jam eta naik. Sudah naik di atas, mana Tuhanmu? Kenapa kau bawa ke sini? Karena disinilah biasa aku merasakan bertemu dengan dia. Berarti Tuhanmu ada di sini? Tidak, Tuhanku ada di sini dimanapun kita berada. Lalu kenapa kau bawa ke sini? Kan supaya kalian tahu betapa sulit aku ingin sampai pada makam itu. Lalu berdoalah Nabi Musa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena orang-orang ini terus memaksa sehingga akan membunuh saya kalau saya tidak menyampaikan.
Jadi waktu itu kan belum ada batas Palestina dan Mesir. Waktu itu orang-orang Palestina itu dibawalah, karena perbatasannya paling ada 50 kiloan. Perbatasan dari Bukit Sinai ke Palestina itu. Naiklah semua ke atas. Setelah di atas, Allah berbincang, wa kallamallahu Musa taklima. Allah berbincang dengan Nabi Musa bukan dengan telinga ini. Tetapi masyarakat ini mana nih tekadengi? Tiba-tiba adalah gergar petir yang begitu kuat. Bah! Semua yang naik itu mati semua. Tidak ada yang mampu dengan telinga ini untuk mendengarkan kalam. Dan banyak lagi contoh-contoh lainnya kepada seluruh anggota badan yang lain. Jadi kalau kita ingin melihat Allah, kita tanya dulu, Allah di mana? Karena mau naik nampok di tengah jalan. Hari senang orang di mananya, eta belarinya, eta yang tadi ketua sampah, ditunjuk dulu. Kalau mau tahu Allah di mana, tentukan dulu Allahnya di mana. Maka kalau menanya hari Allah di mana? Nah, mengambil ilustrasi lain. Ada orang yang agak penting tidak goreng hati sehingga mengatakan ajengan jejen itu gimana kok menyamakan Allah dengan ikan lain Allah siga lauk senemboro ngarah babali kaharti ku otak salira anu terlalu pintar sehingga sulit mencari kepintarannya, sehingga uang mencontohkannya ke ikan. Kalau apa lauk teh? Yo, orang tanya sasarangan. Ngomong atuh, ngomong ke ngomong. Ari cai aya di mana? Ari cai aya di mana? Tanya kurang ka laut nu keur dina cai. Luak yo keur laut teh. Cai di mana? Cai. Akhirnya lauk ngajawab hareup tukang, yo. Hareup tukang, katuhu kenca, katuhu kenca, luhur handap, luhur handap, luar jero, luar jero, di bulan kucai, di bulan kucai. jeung saha teh? Lauk. Lauk ditanya tentang naon? Cai. Kumaha nanya tadi teh? Ari. Cai di mana? Da lauk kelir atuh bingung nya cai. Cepat cek lauk teh hareup tukang kado kenca luhur handap luar di bulan kunaon? Cai. Nah orang mun ditanya, jelema, ari Allah di mana? Hareup tukang katuhu kenca luhur handap luar jero di bulan Gusti Allah, di bulan Gusti Allah. Maka Allah ngagaduhan sifat al-muhit yang meliputi segala sesuatu. Kulantaran orang di bulan ku Allah, nah kawas lauk nanyakeun cai. Mana ya? Cek lauk ke KBG cai. Fa aina tuwallu wujuhakum fatamma wajhullah. Kemanapun kalian menghadapkan dirimu, sebenarnya kalian sedang berhadapan menuju Allah. Adapun sholat itu ditentukan itu untuk menentukan qiblah atau tempat mencium atau tujuannya saja, bukan menghadap kepada Allah yang ada di Baitullah. Lalu dengan apakah kita mampu melihat Allah dalam segala sesuatu? Bukan dengan mata, karena mata ada batasnya, tetapi dengan ruh kita, karena
Qalbu tidak ada batas. Coba lihat ke depan. Apakah di depan di sini terlihat ibu saudara-saudara sekalian? Tidak. Coba pejamkan mata kita, lalu panggil dalam hati kita ibu kita. Apakah ada terlihat ibu kita? Ada, padahal mungkin beliau sudah wafat beberapa tahun lalu, tapi kita masih mampu melihatnya, karena itulah pandangan qalbu. Jadi selama kita mencari dengan mata, dan mendengar dengan telinga, mencium dengan hidung, selama kita berpikir dengan otak, kapan itu sambungannya? Mata karena otak, telinga karena otak. Selama itu kita akan mengatakan teasup otak. Awas, tidak boleh mengatakan teasup akal. Karena akal mah di dia, akal mah di dia. Mun teasup otak lain teasup. Akal da iku akli maka be oke keuna ku aji nu moalkeun. Ku akal mah di dia. Jadi urang pakai akal urang, qalbu urang keur nembuskeun ka Allah. Sehingga membuat lagu. Lihat langit yang tinggi, langit yang luas menjulang tinggi. Kulihat lautan terhampar luas, gunung, laut, dan segala bumi yang kita lihat, semua gambaran keagungannya. Lihat tubuh manusia maha sempurna, mata, telinga, hidung dan bibir, semua gambaran keagungannya. Jadi mun panon urang ningali langit, nu katempo ku panon langit, tapi tembuskeun qalbu urang saha nu nyiptakeun itu. Maka kembali lagi contohnya kepada Ujang dan Nenek. Sudahnya Ujang dan Nenek bosan deh. Udah situ bosan. Ujang dan Neneng. Ujang Neneng adalah dua sejoli yang saling mencintai. Lalu Ujang dan Neneng karena dasar cintanya menyatukan cinta itu dalam mahligai pernikahan. Ujang Neneng adalah keluarga kecil sederhana tapi bahagia. Sehingga saking sayangnya Ujang ke Neneng, apapun yang Neneng minta selalu Ujang upayakan, sehingga Neneng bisa mendapatkan apa yang Neneng inginkan satu hari. Neng tetos bosen cicing di kolot hayang ada mel bumi. Bumina hayang dibelah pasir menyang hareup ka sawah. Akhirna Ujang kulit tuluy kabeuli taneuna, tuluy ngabangun jeung duaan we ngadamelana oge dibantuan punusane. Akhirnya jadilah rumah kecil tapi mungil tapi penuh dengan cinta. Sehingga warnanya aneh hayang warnana hayang hejo. Oh, neng aya nama kedah kuning. Beram. Akhirna ngadamelah warna hejo da kahoyong neng mah janelana ge hoyong anu aralitu arageun minimalis. Ngap atuh neng dan neng hoyong damel janelana kitu.
tos beres kitu korsina oge neneng anu angkat ka tukang mebel sehingga ngadama direka-reka kumaha we kawayong saha kamarna nanaona meser hordengna oge neneng nyangtukeun warna naon pada bulan ujang ngagarap sawah we da di lembur and that day like another day. Yes. Pada hari itu seperti hari-hari lainnya ujang izin ke Indonesia bahasa Sunda bahasa Inggris sekali-kali. Sayang aku ngantor dulu ya. Ngantor ke tangan kotor ya ya kayak yang diantar naon ke kebon biasa welah hati mau jengkol jeung ikan tuna kecil-kecil tapi sehingga cedingan eta nanti simbiosis mutualisme antara cengeng bawang sabel beres gitu neneng mun di bumi tara ngarupi neneng pada melana teh sok ngadamelan taplak meja keur ujang damelan ngarajut pokoknya dinten eta mah kenapa nya mending ciga indah pisan itu ninggang teh neneng balanja ka warung nyebrang jalan baladang teh neneng atuh katabrak truk kuring makusak hos modal eta neneng ujang keur bawah teh anteng we naplok galak orojo teh Pak RT ya naon teh gogoro katuh pawa ikan sia goblok oh si otong itu karunya ada geus boga budak ujang burung ujang rumah budak dage balik di sakola bapakku naon mamah di gulung teuing jang teuing tong teu apa tong bapak ge lumpat bari diganong budak jelema ngarariung Allah tadi isuk seri kene tadi isuk masih kene bunga tadi isuk masih kene katingali gumujenna ayeuna geus bersimbah darah akhirna kedua deui urang berak kurang diarcakeun urusan kuburkeun otong mah teu ngarti naon itu jelema teh canggih jeung kunaon indungna teh bajuan bodas kunaon make diasupkeun ka jalur taneum bapak mamah karunya eungapeun bingung ngajawabna ujang kieu we model tong bapak mamah tong dikantunkeun nyalira di kebon karunya kumaha deui tong aya urang kuliah berat lengkah ujang ningang teh nepi ka lemur bray katingali bumi inget eta keunyeun pondasina si ditaplok ku adukan inget keur nangtungkeun tihangna silipun tangan inget keur ngecetna si diledot kana beungeut susurian bunga bray katingali iman anu kabayang teh lain iman neneng dibuka pasok kelebur horde anu menang maksa teh ujang hayangna koneng ai neneng keukeu di hejo geus atuh urang koalisi itu tak kudu jadi umatan wasaton gitu geus beres gitu teh dibuka horde bray teh nu katingali teh horde tadi saha neneng ditingali teh aya alat rajut jeung taplak nu can jadi geup teh ditangkep ku saha ujang neng si otong mingin bingung bapak aing gelo gitu pan eta mah taplak meja
kunaon make nyebut ngaran mama bapak eta lain mama eta mah taplak ceuk saha ceuk oto bener salah oto bener ari ujang nangkep lain teu apal eta taplak ngan moal aya eta taplak mun teu dijieun ku saha jadi ujang lain teu nyaho eta taplak ngan nangkep karasa dada meula nenengna mantak ujang nyebut naon berarti aya nu ningali make panon hungkul atau aya nu ningali make panon batin jeung rasa ujang sehingga cek ujang itu menang neneng ieu menang neneng tungtung ningali itu ieu teh asa ningali naon we neneng we cek ujang neneng itu neneng ieu neneng sakabeh nu katingali meuni asa ningal neneng cek ujang cek siapa itu mah janela itu mah pantok itu mah hordeng itu mah il nah bapak teh burung lain burung ngan beda cara ningali ayeuna urang tanya naha aya langit mun teu diayakeun ku Allah naha aya bumi mun teu diayakeun ku Allah naha aya angin mun teu diayakeun ku Allah mantap cek urang Allahu lain berarti itu teh Allah lain nyaho urang ge eta tangkal jauh ieu cai itu langit itu gunung ngan urang tembus pandangkeun ku rasa urang bahwa moal aya ieu sakabeh mun teu diayakeun ku Gusti Allah mantak dikir kopi di jero ayo ang kumaha ngomong tak ngajaharkeun dikir kopi mun diomongkeun nyahar ngaranna mun di jero kopi ngaranna ai teu bisa ngusikeun ada kita lain teh di jero kopi lamun dibangunkeun nyahar eta nyebutkeun ngajaharkeun dikir kopi teu bisa lamun diomongkeun ngaranna naon bapak eta lapan Allah isi nyebut Allahu Akbar meunang bahkan adan kudu kieu Akbar nah teh jelema ada kitu meunang lapan Allah kudu disebutkeun teu bisa jadi aya nu dijaharkeun lapan Allah kitu jadi urang dikir kopi di jero dihirupkeun bari panon ningali itu ningali ieu teh kade dulur teu disamungkeun bahwa itu aya teh ku aya nu kurang disebut di jero ieu aya teh ku aya nu disebut kurang di jero sehingga ieu ngageder teh tapi kakeun ngaremere disacokeun tapi kakeun ningal ngadangu suanten Bismillahirrahmanirrahim Allah banding luapan rasa di jero eueuh nu bisa disebutkeun kecuali Allah cara udah teu bisa diluapkeun kecuali ku lapan neneng meleng rek nyatu neneng rek naon neneng bae coba piraku ari dina bobogohan bisa ka jelema hari ka Allah ku hese atuh salila mantap ayat atini mahabbataka wa ma'rifata eta lamun ka makhluk ngomong kitu dan didangun mun pamajikan abdi ngomong ke abdi Pak ajarkeun tuh abdi teh kumaha carana abdi teh bogoh ka bapak cek urang berarti sedih baheula gitu bogoh jadi teh ajarkeun kumaha carana itu teh dikeun bogoh atuh abang atuh untung Allah anu diomongkeun ini Gusti bere atuh abdi teh kumaha ieu teh hayang cinta ka Gusti teh meni hese dalam entes ngait kumaha hamba mawa sakabeh perkara ge jadi kenapa
saat kita melihat segala sesuatu, rasa kita tidak bisa tembus kepada Allah karena kurangnya kecintaan kita kepada Allah. Tak zikir paksa ke. Awal-awal saya pergi ke Sulawesi, Katong mengatakan, kita bilang kepada mereka, Pak Udin, kenapa nggak ada perempuan cantik kau di sini? Dia bilang, pakai baru sehari. Nanti kalau sudah seminggu kambing pun cantik. Sudah seminggu kambing pun cantik. Kemarin kita coba dengan teman-teman berangkat touring ke sana, ternyata betul. Setelah 10 hari tidak jumpa dengan istri, kenapa pantat saya begitu indah? Rupanya orang sudah naik pada kebutuhan, bukan lagi pada keinginan. Jadi kalau kita sudah merasa butuh kepada Allah, lalu kita paksa terus supaya mengingat Allah, ditakdir, dibiasakan, maka lama-kelamaan akan ada getar rasa saat kita merasakan keagungan Allah. Karena tidak pernah dilatih ya. Kenapa saya dengan Desi Ratnasari tidak bisa jatuh cinta? Karena nggak pernah ketemu. Karena nggak pernah nyebut namanya. Tapi kalau setiap malam kita nonton sinetron tentang dia, kita pasti cinta. Begitupun kalau setiap malam kita berzikir, habis sholat zikir, lama kelamaan membekaslah dalam hati kita asma, sehingga adalah sedikit-sedikit getar. Betul. Karena tidak ada yang bisa menghalangi Allah. Sebodoh-bodohnya orang bodoh adalah saat melihat seluruh perkara yang dia lihat hanya itu saja. Lihat kerudung ibunya, nah ini aja diung. Entahnya apa? Biasa, goblok. Hidung sia itu, kenapa hidung aing diung? Hidung aing menjelma aja. Nah itu orang yang sudah mati hati. Kalaupun ada orang yang kayak begitu, kata orang biasa kita lupa ingatan. Nah, amnesia, Alzheimer, pikun. Ada teman saya umurnya sudah 80 tahun. Lalu datanglah kami ke rumahnya, dia bilang, sayang, ambilkan air, tidak ada tamu. Saya bilang, so sweet sekali, sudah tua begini masih romantis. Bukan romantis, Kia, aku lupa namanya siapa. Rupanya dia nyebut saya karena lupa nama istrinya siapa. Kalau saya nyebut, jangannya terlalu banyak. Gitu cerita saya. Baik, Bapak Ibu saya hormati, kawan akhwat. Ayo kita latih ruhaniah kita latih. Belajarlah kita menembus pandangan, sehingga kalau kita belajar tembus pandang kepada Allah, maka yang kita rindukan hanya Allah. Semakin kayak kita LDR lah, kalau kata anak Aina, naon LDR dia Laki tidak laki tidak. Kayak naon LDR. Long distance. Naon Erna. Jadi cinta jarak jauh. Nah, LDR itu pembubuhan jarak jauh. Memboga kabogo jauh, tadi itu cuma siru. Mentas gunung laut naon gede-gede. Jadi saat kita pacaran dengan yang jauh, semakin kita dikirim dari dia apa saja, semakin besar ingatan kita, kecintaan kita, kerinduan kita kepada dia. Sekarang kita di sini, Allah begitu dekat dan perjalanannya begitu
jauh. Tapi Allah berikan angin semeliwir kepada kita. Tidakkah kita merasakan bahwa itu adalah kecintaan Allah kepada kita? Tidakkah ada rindu kita kepada Allah saat angin melewati diri kita? Tidakkah kita rindu kepada Allah saat air menetes dan kita rasakan? Tidakkah kita rindu kepada Allah saat si bodoh, si hina ini masih Allah beri rezeki dengan makannya yang dimakan? Yang kita kejar hanya apa yang belum kita dapatkan, sedangkan Allah sudah memberikan apa yang kita butuhkan. Karena keinginan itu tidak akan ada ujungnya, dan kebutuhan itu tidak banyak yang dicari. Mari kita rasakan. Daya mah ilmu rasa. Tika botak kudu dipikiran demo aja kunaon aing make kawin ke si eta goblok amat aing baheula. Teuing atuh kitu bae. Baheula di mana rasana ke si eta. Atau memang nu bogohan ke si eta kudu eta. Da memang teu aku baheula. Oh, penting banget. Iya bae. Aya geulis dina foto. Asli mungkin itu sudah menghamba. Begituan. Ya, kurang olah rasa. Kurang olah rasa. Udah kurasa ya teman ya. Lain gulung, lain kotak lain. Kurasa. Nikmati. Saat kita mampu merasakan itu, itulah puncak kenikmatan yang Allah berikan, bukan harta yang melimpah. Karena saya tahu orang-orang kaya itu, mereka itu tidak mampu melihat kekayaan. Yang mereka lihat adalah kekayaan yang belum dimiliki. Itu seingat saya. Tetapi kalau orang miskin, apapun yang dia dapatkan, dia rasakan itu kenikmatan yang dia dapatkan. Lain dengan orang kaya. Makanya kadang-kadang ada dalam wasiat Syekh Abdul Qadir, jangan terlalu sering bergaul dengan orang kaya. Takutnya kamu lupa pada apa yang sudah Allah berikan kepada. Waktu saya jatuh saat mendapatkan uang 25.000 saja bangganya bukan main. Tapi saat Allah sedang tinggikan kita, berjuta-juta rupiah masuk dalam rekening kita, kita tidak rasakan itu sebagai nikmat. Tapi kita rasakan itu kurang. Karena pengen beli Land Cruiser, duit baru ada 1 miliar, masih kurang 1,7 miliar lagi. Ya Allah, berikan saya uang supaya cukup beli Land Cruiser. Padahal cekil sangsara eta 1 miliar, dinyahueun pan eta di kumaha. Oh, ningali 0 aya 12 tuh mikir amat nolnya. Ya. Maka ya udah belajar ngarasakeun ayeuna Allah. Asok tuang asok. Coba sekali-kali ucapkeun salam ka sangu. Tembuskeun kana rasa. Memang mau katingali masang, tapi urang tembuskeun rasana ka Allah. Kita perlu dilatih nama. Lain di majelis dia hungkul dengan keluar po. Maka kalau kita sudah mampu menembus pandangkan kepada Allah, tidak peduli itu hinaan, tidak peduli itu pujian, yang ada adalah kekaguman kepada Zat yang menciptakan. Dengan dia kata apa ya? Kalau kita sudah mampu menembus pandangan kepada Allah, tidak peduli itu pujian, tidak peduli itu hina, yang ada adalah kekaguman kepada yang menciptakan pujian dan hinaan. Kanjeng Rasul sedih dihina. Ada seorang peminta-minta, orang tua peminta-minta, buta matanya, tapi mulutnya itu kasar sekali. Setiap ada orang Yahudi,
Setiap hari dia menjelek-jelekkan Rasul. Apakah Rasul benci? Tidak. Rasul suapi orang itu karena tidak bisa makan. Setiap hari dia suapi. Pada saat baginda Rasulullah SAW sampai Rasul itu sering beliau tidak makan karena makanan yang diberikan kepada orang itu. Saat baginda Rasul wafat, seluruh yang diamalkan oleh Rasul selalu diikuti oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Maka kenapa Sayyidina Abu Bakar Siddiq itu diambil mertua supaya jadi orang tua dan juga dijadikan khalifah pertama pengganti kesepakatan para sahabat, karena beliau yang hampir mirip dengan Rasul segala yang dilakukan. Sehingga beliau bertanya kepada Siti Aisyah, wahai anakku istri Rasulullah, apa yang belum ayah lakukan dalam mengikuti suamimu? Siti Aisyah kota pulau baniku di situ tuh. Terus ada yang, kenapa kok perasaan saya mengatakan ada yang belum saya lakukan? Ada, yaitu memberi makan orang fakir itu. Lalu Sayyidina Abu Bakar Siddiq berangkat. Orang itu sedang menjelek-jelekkan Rasul. Paling dari Sayyidina Abu Bakar goblok terbuat aja. Amok. Sayyidina Abu Bakar Siddiq itu orang yang hampir tidak pernah marah juga. Tapi kalau kekasihnya dijelek-jelekkan marah juga. Belum juga aswa ini. Katanya mau ngikuti. Iyalah. Balik lagi. Sampai bergetar kan tangan Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Karena mulutnya itu tidak berhenti menjelek-jelekkan. Lalu dimasukkan di suam. Siapa kamu? Kamu bukan orang yang selalu menyuapi saya. Dia menyuapi saya dengan kasih sayang, dengan penuh keridhaan. Kamu siapa? Ana Abdullah. Mana Abdullah? Masyhur bi Abi Bakar. Anak buah Muhammad. Goblok itu. Tahukah kamu siapa orang yang selalu menyuapimu? Tidak tahu. Karena saya tidak bisa melihat. Dialah Nabi Muhammad SAW. Menangis orang. Ternyata yang selalu dijelek-jelekkan oleh dia, dialah yang menyuapi. Ada kisah juga satu hari. Ada saudara lu kayak kalau dicerahkan dia, dengan mau memanjang waktu tinggal macam sebenarnya. Dina al-qasasil anbiya, ada munubala ayah jami'un tarikh fil islami, kena puluh salapan jilid itu, letuk kumaha macam. Dibuka teh gambaran di terang. Bicara komik berapa? Ada seorang nenek. Nenek itu orang gunung, orang pegunungan, orang nomaden. Lalu dia belanja ke pasar, dan dia di pasar itu terus menjelek-jelekan baginda Rasul. Padahal sudah futuh Makkah, sudah merdeka Makkah, sudah dikuasai oleh Islam. Sehingga nenek itu belanja itu terlalu banyak, tidak ada orang yang dia terlalu banyak tidak kebawa oleh diri sendiri. Akhirnya dia minta tolong, ada yang mau nolongin saya enggak? Ini bantuin, saya sudah tua. Tapi kulantaran nggak goreng kangjeng Rasul wae. Jelema teh udah kenulungan. Lu isiman. Ayo terus ngajiin Nabi tadi satulung. Sedangkan orang yang ada di sana itu semua sudah Islam. Akhirnya tidak ada yang mau menolong. Datanglah seorang agak tua menolong nenek itu. Ya udah mak, ya abdi panggilungan tuh. Nuhun jam. Sampai penuh badannya itu dengan belanja. Dan ternyata jalan kakinya itu hampir 20 kilo. Dan selama perjalanan itu nenek itu terus menjelek-jelekkan Nabi Muhammad. Lalu sampailah di rumahnya. Maaf ini nenek nggak bisa ngejamu karena belum masak. Nenek juga tidak bisa memberi uang karena uang ini sudah habis. Nenek mau ngasih wasiat saja, nasihat kepada kamu. Baik,
Karena di Arab itu biasa nasihat itu sebagai oleh-oleh yang paling mahal. Baik, apa nasihatmu? Jangan pernah percayai orang yang paling benci yang bernama Muhammad. Dia adalah orang yang paling jelek sifatnya. Dia adalah orang yang paling tercela. Nenek tahu nggak Muhammad itu siapa? Nggak tahu. Sayalah Muhammad. Pingsan nenek itu. Langsung saat bangun dia mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka abduhu wa rasuluh. Langsung Islam. Keren kan kalau ngomongin Rasul? Ini jangan nonton doang. Ayo tarik ke diri kita. Pakai di diri kurang pakai. Karena Rasul begitu tuh sudah tembus pandang kepada Allah. Gua mengatakan kepada saya, kalau banyak orang yang ada orang yang membenci kepadamu, itu orang jujur. Jelek-jelekan kamu itu orang jujur. Muliakan dia karena sudah jujur sama kamu. Kasih uang, kasih makanan. Pak, dia itu orang yang membenci saya, nggak apa-apa. Hitung-hitung itu asahan. Karena golok itu tidak tajam kalau tidak diasah. Kalau ada yang terus menjelekkan kamu, itu asahan buat kamu. Pasti iya mah balik izin dia balik kamu. Kadi itu comel aja jelek murah. Ada orang yang selalu menjelekkan saya kemana. Udah mau membenci kepada saya, menjelek-jelekkan saya kemana-mana. Kamu begitu kenapa? Beri kadang-kadang, beri duit, beri samping BHS, mulia pun, kunaon gitu Pak? Tante inguan kumaha Pak? Tuh tingali siapa aja yang penyanyi zaman dulu? Bukan di Indonesia, ibu-ibu awalnya nih penyanyi bola. Titik Puspa. Akan vilanya ada di seberangan pondok pesantren, Villa Puspa. Tingali itu untuk Villa Puspa. Buku naon ada imuanan anjing. Ngagogok tuh, ngagogok. Kanu bogana ngagogok. Kabatur ngagogok. Bedanya naon? Oh iya tuh. Kabatur mah ngagogok bari ngegel. Kanu bogana mah ngagogok teu bari ngegel. Kunaon? Oh, di Paraban. Disebut jelema boga jelema miskin, jelema boga. Kunaon jelema boga? Loba anjing mah imuanan. Jelema mana loba jelema nu jelek itu hebat sih jelema boga loba imuanan. Peliharaannya banyak. Ngagogok terus rae Paraban. Sehingga uang menempatkan kepada saya dua istilah, asahan, imuan. Itu kan paham. Setelah uang wafat, itu terbukti. Uang mengatakan waktu malam Kamis, hayangnya ho jelema nu izin jeung resep ka sia mah dina ayeuna. Engke geus aing mau. Ayeuna mah sieun kene ku aing. Engke geus aing mau. Itu malam, Pak. Saya tidak tahu besoknya gua wafat. Mulai hari itu, mulai terlihat orang-orang yang membenci. Ngan kulantaran boga ingetan asahan jeung imuan teh. Gede bukan gede mulia. Ternyata orang yang membenci kita di belakang kita saat kita samperin, apalagi kita kasih sesuatu, nggak ada yang baik sedih tuh. Tahu sekali yuk. Telur yang lain, ada orang itu. Sanes pemirsa. Pada yang ngajak ke dia, ya Rizky Salib. Oh, Amri, kalau dia cium tangan, kalau dia Amri angkat. Tapi Amri angkat aja, yang nyawatnya orang tadi. Mutar ketuk dengan iman. Tadi cetok, amplop itu beri ngadek-dek. Banyak teh goblok mereka kebukan aing. Berarti sieureun wae. Kan namun orang ngiru ngagogok atuh lain aing bukan lain nu boga gimana?
sarua inguan berarti dia bego. Paham tidak? Lamun urang nu ngagogok, atuh urang teh nu boga, jadi urang ge sarua inguan. Atuh main anjing mah anjing urang gitu. Aduh. Nah, itu dipraktekannya susah. Saya juga hari ini belum bisa nahan kalau orang membencinya, menjelek-jelekannya manusia uang. Di kebun, janjian jeung kabogo. Berangkat ke kebunna bunga atau amek. Oh. Beda juga. Di subuhan lah kalau ke kebun aduh. Aiku kabogo mah di kebun oge janjian bunga. Ditapu kureungit indah jeung saha. Jangan-jangan kenapa kita ini seperti ini kayaknya kurang kasih sayang, kurang merasakan kasih sayang. Sehingga kasih sayang Allah yang begitu besar tidak mampu kita rasakan. Ya, tembus pandang. Jadi menembus pandangkan ini alhamdulillah satu majibin ini. Jadi untuk dipraktekkan, Pak, bukan untuk diomongkan. Gampang ngomong mah gampang. Betul, gampang ngomong. Tapi saat mempraktekannya, ada satu kejadian. Setelah Rasulullah wafat itu, setelah 100 hari itu kami kan baru keluar. Jadi selama itu nggak kemana-mana, di rumah. Setelah 100 hari keluar, diawali dengan manakib di satu tempat di pendopo. Pas sedang pembacaan tawasul, saya diam. Tiba-tiba saya mengantuk, tapi sebentar tadi assalamualaikum. Datang uang, ini tuh kan itu, kasih itu, ayeuna beres manakib tong berarti ngajina. Alisi eta teh lu kasebut izin kasebut. Di zaman aya bapak, ka bapak izin kami izin. Tapi kami ngomong mikir we atuh Pak abdi kudu datang kasih kata ye pandrek praktekkeun tan be. Pandrek diajar tembus pandang kumaha ieu. Teu aku kira-kira geunai. Nya tuh Pak. Selesai saya ceramah di situ paling 10 menit di situ. Di pendopo langsung berangkat. Jeung jamaah aya meureun nanti 30 mobil malah. Padinya nuna motor mah aya 200 motoran. Ceuk abdi perintah masyaallah A1 kasih beri urang berangkat kadinya. Datang kelompok urang. Pasukan mah itu siap. Wah, diserang urang teh. Tadinya dieu kabeh ngilu mana. Duduk semua. Ditanya, naon sih tadi dari mana kiban? Dia sedang ceramah menjelek-jelekan saya. Lalu kita berangkat lewat belakang dan kita duduk. Jadi dia ceramah di depan, kita datang di belakang, duduklah di belakang dia. Eta indah kan, ningali jelema ngagogoreng urang aya urang. Tapi mereka teh ningali ka urang. Di situ Pak saya sadar, ya Allah, saya sering berbuat maksiat sedangkan saya tahu bahwa Allah itu melihat saya. Kacita eta Allah apakah eta urang ada urang jangan mengaji goreng urang. Alhamdulillahnya saat itu saya tidak dikasih amarah sedikit pun. Dia balai yang di depannya itu. Permainan mah keur ceramah kan kayak itu ulah ditukar. Keur ngagogoreng urang itu tidak ngomong itu. Nah, sudah itu wae. Dia tahu. Duh, apa teh segede kitu eta teh kanan duit rada korupsi bapak. Wah, duit haram unggul. Wah, itu. Tuntung aja zaman geus kuat ya. Ajengan gitu, ajengan anak. Liu eta da katingali nu gebong. Teras kan, maka saya terkena lewas. Namun di lewas sih kalian ini. Kenapa sih kalian? Bagaimana kiban? Dio kita tadi. Nanti tadi kita cari, tapi buat ajolan. Lagi lu ngomong lain.
Kipan, bagaimana Kipan saya sebagai ceramah? Ya mau Malaysia. Oh, ganggu. Ubah alam bisawab ya. Abdi teh tinggal kasurupan, tinggal bener, tinggal edan. Tiba-tiba saya mengucapkan apa yang disampaikan oleh beliau itu benar. Segala sesuatu tentang saya itu benar. Saking beliau itu sayang sama saya, sehingga segala sesuatu yang saya lakukan beliau perhatikan. Perhatikan dia mah dapat dimunyaan. Nuhun aja nuhun. Komite diwartosan kieu meureun abdi teh kajongjonan we teu. Dan masih banyak lagi kekurangan saya, di antaranya tadi acan kadugikeun teh kabogoh abdi loba, pamajikan abdi loba, urang teh tukang zina, asok mabok, eta acan kadugikeun aja kan saudara. Oh, kita tambahin lagi. Maka yuk kita ikuti beliau. Apa yang beliau sampaikan itu ilmu dari Allah yang patut kita ikuti. Mohon. Langsung saya cium tangan, tutup. Udah, menjadi sangkal. Tapi justru gara-gara itu jamaahnya pindah ke kita semua. Oh, jebret. Saya pikir kalau saya lawan, goblok masih nyebut gitu gaib. Buktikan aja, anu ngaji, anu jajaten, kudu jago ilmu, jago patin, jago raga, jago dunia, kakak kalau jadi jelema. Ajak geut, tau nyobain mau terambung mulu. Justru bangun gitu lagi digoreng. Setelah kita terima semua, oh, jadi karunan. Itu tuturkeun mah teu diajar tarekat rek dengan alusna jelema lelek kanggo goreng. Ternyata itu kelebihan. Belajar tembus mana. Tah hayu praktekeun. Cing resep gerang ngariung jeung jelema nu ngagogoreng dieu teh cing resep. Nikmat sedih. Saya masuk satu komunitas orang yang memang geng itu pembenci pengerasa uang. Dari datangan kurang itu dan tak ngomong izin jarang beli itu ngomong. Cenah dia tuh suka goreng bapak kurang ini karena maksud tadi goreng ngamuk sih saya tahu. Wah sih tadi ini harus ngamuk. Nanti cici. Nunggu goreng. Dalam mau ngago goreng, oke, pabrik dicatat. Alhamdulillah. Saya ketemu Bang Rudi Salim. Bahwa lama acara masak di RCTI. Karena pengarasa UAS selalu ngisi di RCTI, tapi bukan di TV-nya, tapi di masjid belakangnya. Coba bejakan ke si Rudi, bapak rek balik, berotong neangan deui, saya cari. Ternyata beliau itu sudah ada di ruang rias. Pas masuk ke ruang rias, ruas, dos bunga lah. Bunga nate, artisnya loba di sini. Dan ternyata sekelilingnya itu cermin semua. Untung di kahanap apa jadi bunga jadi kahanap. Burung, bodas. Orang nanya, Om, kenapa sih ini semua cermin? Sakuli mungkin cermin meminimalisir kesalahan dandanan. Jadi katingali itu supaya katingali salahnya. Jadi diminimalisir. Sehingga kelihatan orang ini angel gantengnya itu di sebelah mana. Da eta awewe nu ceuk didinya disebut geulis pun udah ngesare ngisi ngajengir gila tuh. Karena didinya meninggali geus dandang mah meureun. Untuk kunaon ari memeh kawin asa geulis geus kawin jadi goreng berkat tinggal di kabeh. Oh ditinggali. Oh jadi kalau di kanan kiri kita semua membenci kita, sebenarnya Allah sedang memperbaiki kita. Sehingga di sanalah juga hadirin kita mulai belajar memahami. Ya khafiyal lutfi adrikni bil lutfi ka khafi ya
lutfi adrikni bilutfikal khairi ya khafiyal lutfi adrikni bilutfikal khairi. Nah, siapa? Ya Khofiyah al-Lutfi, Khofiyah Lutfi di depan jadi Khofiyah apa? Ya Khofiyah Lutfi, zat anu samad al-Lutfi hanya adrikni tepangkeun kaula bilutfika kukanya Gusti al-Khofiyyi anu samad. Wahai zat yang rasa cintanya sulit dilihat, pertemukanlah kami dengan rasa cintamu yang begitu sama. Kudu dipraktekkeun ka urang keur budak. Kita waktu kecil, ngalamin kecil dulu kan? Atau langsung tua kayak gini? Enggak kan? Ngalamin kecil dulu kan? Waktu kita kecil dulu, ya kalau yang laki-laki wajahnya wajah nakal semua lah ini. Nakal pernah waktu kecil. Ibu kita marah tidak? Marahnya perwak Allah, dahar dipaksa, dahar baju ganti, mau balik sekolah, dicari. Waktu itu kita dimarahin terus sama ibu kita. Coba kita bayangkan pemikiran anak-anak itu. Yang kita rasakan orang tua kita tuh sayang atau benci udah gitu. Sayang. Waktu kecil, marah. cek urang, benci, kalau urang titiknya akhir atau geleuheun, ambekeun teu, apa benci ke orang, bangun nama bapak orang, ilmu urang banget izin teh ka urang teh, hayu urang mau dicarekan, ayeuna urang geus kolot, enak, urang gitu kamu udah kata teh ambek geuleuh tonya, ya. Berartinya anak udah teh can kanyahoan ku budak. Khofiyah Lutfi sama ada kasih sayang. Kita ketemu bahwa orang tua kita begitu dulu sayang ke kita, itu sekarang sudah kita tua, sudah kita punya anak, baru kita tahu bahwa itu adalah sayang. Nah, sekaranglah adri kirinya biurut kita khofi. Baru kita tahu tuh sekarang. Nah sekarang bagaimana caranya? Saat Allah memberikan marahnya kepada kita, kita rasakan itu sebagai kasih sayang Allah. Saat Allah memberikan kepedihan kepada kita, kita ketahui bahwa adrikni bilutfikal khofi ini adalah kecintaan Allah. Usaha lagi ada jelek, ini kasih sayang Allah. Keluarga lagi ada masalah, ini kasih sayang Allah. Bahwa semua ini adalah kasih sayang Allah kepada kita. Cuman kita yang sudah paham. Adrikni bilutfikal khofi. Idroknya dengan apa? Ai idrokan qalbiyan, dengan hatilah kita mampu menemukan. Tembus pandang tekadinya. Jadi ningali digegel ku kabogo. Eta teh kabogo teh iji ke urang atau bani ku bogo. Geus natur izin. Eta teh izin goblok kabogo teh atau bani ku bogo. Bani ku bogo. Lalu kenapa sekarang gigitan dari Allah kepedihan pada kita, kita katakan bahwa itu kebencian Allah? Maka hidupnya nikmat tuh saudara. Hidup kurang teh mulia tuh saudara. Mulia. Dengan kurang canteran kemuliaan kurang belakang. Adrikni bilutfikal khofi. Itu dari mana? Al-haqqu laisa bimahjub. Bahwa tidak ada yang mampu menutupi keagungan Allah. Ukhruj wallahu a'lam bissawab. Allahul muwaffiq ila aqwamil karim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala
Allahumma salli wa sallim wa barik